Aku nggak ngerasa kau juga hutang budi dengan dia sih menurut aku. Iya sih. Kau juga tercelakakan karena dia juga loh. Setahun kebelakangan sama setahun ini, ya alhamdulillahnya dari finansial udah mulai ada gitu bang. Maksudnya bener-bener berubah gitu loh. Bener-bener berubah. Bener-bener berubah gitu. Dan orang yang berubah itu adalah Indra Kents. Yang ngerubah Tuhan. Jadi kalau bukan ku bilang Bang Indra Kents ngerubah hidupku, enggak. Semua Tuhan yang ngubah. Kok menurutmu Indra Kents salah? Ya kalau dia nggak bersalah nggak mungkin masuk deh bang. Oke. Iya kan? Iya. Dan pantas 10 tahun itu untuk dia. Ini lagi bah. Kok ini aja bang. Nggak ngomong-ngomongnya aku pertandingan kapan nggak mau? Nanti. Ngomong gila enak. Biar cari lawan. Ada lawannya sudah. Siapa? Gue siapin. Siapa? Betul nih? Betul. Seru loh, pasti ditonton orang. Betul ya? Oke. Korbannya Indra Kents. Tanya Dokter Richard. Salam Siap. dari Binjai. Udah nih, udah on ya bang? Sudah. Siap, salam dulu, Gimana? Puas nggak dengan keputusan hakim terhadap Indra Kents? Kayak mana ya bang? Karena udah keputusan hakim jadi apapun diterima lah bang. Tapi kamu puas nggak? Ya kalau secara aku ya harusnya biar aku lebih kayak mana ya? Kok langsung itu pertanyaan nggak mikir, ngeri kali ya Pak. Pertanyaan pertama langsung ulti ya? Iya langsung kayak, oke Baris. Puas nggak? Awak jadi takut awak. Ya, itu kan pertanyaan yang paling ditanya. Ditunggu-tunggu sama orang. Oke, ini ku jawab nih bang. Karena memang keputusan hakim mulia kayak gitu, kita mau bilang apa lagi bang? Menurut kamu pantas nggak? Menurut aku selalu aku doain yang terbaik. Kira-kira itu yang terbaik, ya pasti itulah bang. Ya kan? Iya bang. Gak apa-apa, ini kan menurut kamu. Kalau aku bang ya, secara orang kayak mana ya? Aku kenal Bang Indra baik, apa segala macam. Pengen aja cepet karena kan biar sama-sama konten lagi, sama-sama kayak dulu, sama-sama diajarin konten lagi gitu sih. Iya jadi. Jadi menurut kamu pantas nggak? Ya kayak mana ya? Ngeri kali rupanya Bang Richard. Gak ada sarung tinju. Menurut aku 10 tahun ya? 10 tahun. Udah keputusannya bang? Udah keputusan. Udah keputusan. Kalau kau tanya dengan aku tanya, menurut aku pantas nggak? Menurut aku nggak pantas. Menurut abang nggak pantas? Nah, aku nggak deket dengan dia, aku temenan ya. Tapi menurut aku nggak pantas. Menurut aku. Menurut abang? Menurut aku. Ya menurut aku. Bang berani dia ngomong. Pancingannya. Enggak gini sih. Aku kayak kadang kan aku kenal Bang Indra kan baik bang. Itu yang aku bilang. Jadi kalau menurut aku memang lebih cepat Bang Indra keluar sebenarnya lebih suka di akunya sih. Karena kan aku ada yang ngajarin. Makanya kan aku tanya kan menurutmu. Iya sih. Ada yang cepat ngajarin. Aku berdoanya Bang Indra cepat bebas. Berharapnya supaya aku ada yang ngajarin lagi konten gimana gitu loh bang. Jadi kayak ya walaupun dia kan kami kan orang lain nih, tapi dia kan nganggap aku kayak adik sendiri gitu kan. Jadi, kamu nganggapnya? Kayak orang lain, enggak lah kayak abang lah bang. Kayak abang. Aku kelihatan kayak persaudaraan kalian itu padahal kenalnya nggak begitu lama. Iya, cuman memang nggak terlalu lama. Cuman setelah aku masuk kantor dia, masuk manajemen Bang Indra, jadi kayak bukan pelajaran konten aja yang dikasih bang, jadi kayak pelajaran hidup juga dikasih sama dia gitu loh. Betul kan? Berapa lama kau kenal dia? Gini loh bang, aku sebelum kenal sama dia mikir semua orang tuh baik satu. Nah yang kedua ambil keputusan terlalu cepat. Apa nih? Maksudnya apa? Ambil keputusan terlalu cepat? Maksudnya gini loh, misalnya gini, aku jumpa sama abang, dari attitude juga diajarin bang. Jadi benar-benar diajarin. Jadi kayak misalnya dia ngebimbing. Iya dia ngebimbing bang. Tapi kan cuma berapa bulan? Ya cuman kan dari beberapa bulan itu intens. Ya, tapi kok kayak beberapa bulan tuh kalau aku ngelihat ya, aku sorry ini kita ngobrol biasa aja. Iya oke, aman kita aman bang. Tapi aku ngerasa tuh kayak ya mungkin hal yang kau lakukan ini cocok kalau misalnya kau sudah bersahabat 10 tahun, 15 tahun kayak gitu punya. Aku ngerasa kayak oke, kok ada hutang budi, aku bisa ngerti kayak gitu punya kayak. Aku nggak ngerasa kau juga hutang budi dengan dia sih menurut aku. Iya sih. Mungkin kalau akunya ya nangkepnya gini. Kau juga, sorry ya, kau juga tercelakakan karena dia juga loh. Nggak tercelaka kayak mana nih? Mungkin kalau kau nggak ikut dia, mungkin kau akan lebih hits. Nah kita nggak tahu sih. Karena memang nggak tahu kan?
nggak tahu. Mungkin bisa lebih hit, mungkin bisa jadi karyawan Indomaret aja. Iya nggak? Depends kalau menurutku. Masih tergantung, tapi dua-duanya punya chance. Iya, punya chance. Dua-duanya punya chance. Iya, bisa sampai sekarang aku Indomaret atau bahkan bisa lebih hits. Kita nggak tahu nih. Yes. Itu dia. Nah, yang aku tangkep pada saat aku viral, masih dia Indomaret, belum berani ngelepas gaji UMK Medan pada saat itu, ketemu dia dan bukan nyakini ya, jatuhnya kayak ngasih pandangan luas. Kalau kesempatan gak datang 2 kali yang pertama. Kalau aku nggak berani ninggalkan gaji di Indomaret. Jadi secara yang aku tangkap, di mana Tuhan ngasih rezeki yang pas dan momen yang pas, ada orang yang ngasih jalan itu. Itulah Indra Ken. Itu yang aku tangkap bang kemarin. Jadi kayak aku mikirnya, ya aku tahu kayak ngapain sih kok bela kali bang Indra pas segala macam. Aku paham. Gini, ketika Tuhan ngasih kita rezeki dan pas momennya, jalannya pasti kan ada jalan, ada orang yang ngantar kita ke sana. Itulah Bang Indra kemarin, Bang. Itu dia. Walaupun cuma beberapa bulan, tapi itu mengena banget di hati. Itu kena kali, Bang, gitu. Mulai dari finansial gitu kan. Jadi sama Bang Indra ngomong, kita lihat setahun ke depan kau dapat apa dari konten. Gitu. Wah, alhamdulillahnya setahun kebelakangan sama setahun ini, ya alhamdulillahnya dari finansial udah mulai ada gitu bang, maksudnya benar-benar berubah gitu loh. Benar-benar berubah gitu. Dan orang yang berubah itu adalah Indra Kens. Yang berubah Tuhan lewat jalan Indra Kens. Iya gitu. Jadi kalau bukan ku bilang bang Indra Kens berubah hidupku enggak. Semua Tuhan yang ngubah, cuman ada orang-orang yang berpengaruh dalam hal itu gitu. Oke. Pas kan? Iya. Gak bisa nyela lagi ya kan? Ayo pertanyaan. Enggak. Aku nggak nyela, aku kan cuma bertanya. Iya. Ya kan aku cuma bertanya. Tapi kalau menurutmu Indra Kens salah? Ya kalau dia nggak bersalah nggak mungkin masuk deh bang. Iya kan? Iya. Dan pantas 10 tahun itu untuk dia. Ini lagi bah. Kok ini aja bang. Nggak ngomong-ngomongnya aku pertandingan kapan nggak mau? Nanti. Ngomong gila enak. Biar cari lawan. Ada lawannya sudah. Siapa? Gue siapin. Siapin betul nih. Tanggal berapa? Nanti kan mau tanding kan, tinju kan. Aku sudah punya lawannya. Betul. Seru loh, pasti ditonton orang. Betul ya. Oke. Korbannya Indra Kens. Langit. Ya sebenarnya gini sih bang. Langit. Ya kayak jadi avatar sih bang. Mengendali bumi. Cuman gini sih bang. Kemarin aku udah sempet, yang pertama sidang kan aku ricuh sama mereka. Jadi kayak wow, macam dipukul aku bang asli. Itu kalau nggak ada Polsek Tangerang, mungkin aku udah nggak tahu tuh. Nggak tahu jadi bubur mungkin berantem. Kok lu jadi bubur? Enggak, ya aku kan nggak ngelawan bang. Karena kalau ngelawan nggak di situ dong. Nah di situ aku kemarin, rupanya dipisah. Nah tanggal 14 November kemarin kesana lagi nih. Begitu datang, karena memang dia kan nggak cari ribut. Tadi aku salamin semua. Jadi kayak udah santai aja. Kok nggak mau cari ribut? Nggak mau cari ribut bang. Jadi intinya itu kok mendukung Indra Kens, tapi ya cari aman juga gitu ya? Ya iyalah bang. Cari amannya nggak juga sih, tapi aman iya. Cuman karena memang mendukung dia kan bukan mendukung soal apa ya, cuman kayak moral gitu, moral karena dia udah. Tapi bukan apa yang dia lakukan. Bukan apa yang dia lakukan dong. Apa yang dengan korban-korban dia. Iya, nggak gitu. Menyalahkan korban juga, nggak benci sama korban juga, gitu. Jadi kayak ya udah. Itu yang harus dicatat ya. Betul bang. Jadi dia bukan Paris Fernandes ini bukan berada di sisi Indra Kens, berangin kayak gitu punya sama korban-korbannya pun aku benci dengan kalian semua. Kagak. Salaman aku bang. Makan bareng aja. Berarti nggak ada dendam kan? Nggak ada dendam. Makan bareng. Makan barengnya aku sama yang mau mukul aku loh bang. Di sidang sebelumnya. Sudah selanjutnya. Makan bareng kami, tukaran telur. Iya ada bekal kan. Makan bareng kami sama Bang Ahong ada yang pakai jaket abu-abu. Yang sempat di mana-mana. Wah, yuk kita dukung Bang Paris Fernandes ngelawan jaket abu-abu. Aku tandai muka Eman. Oh ini abang ini bang. Salam bang dari Binjai. Apa katanya? Minta foto bareng dong. Enggak sih, cuman kayak ya udah. Karena nggak emosi lagi akhirnya aman. Ini memang aku nggak bawa mana nggak emosi juga. Oke. Aku selama ini mandang kamu itu ngebelain Indra Kens, tapi ternyata enggak ya, sebagai dukungan moral aja. Dukungan moral karena ya ada itu tadi. Tapi luar biasa loh, Baris loh. Aku nonton dari kau menang tinju di Holy Wings ya. Iya. Yang nama yang kau sebutin itu adalah Indra Kens. Bang Indra. Ya. Setelah selesai dari situ pun kamu menjunjung tinggi banget Indra Kens kayak gitu punya kan. Tetap setia, tetap loyal kayak gitu punya. Bahkan kamu
kunjungin dia. Iya, Bang. Hampir di semua sidangnya kamu datang juga. Enggak di semua sidang. Akhir-akhir ya? 2 belakang sidang ini karena putusan. Karena pengen tahu langsung nih. Padahal kagak ketemu juga dengan Indra, kayaknya ketemu layar juga. Supaya layar juga, ya udahlah mendingan nonton TV juga sebenarnya gitu kan. Tapi tetap berusaha kasih dukungan moral. Iya, berusaha kasih gitulah Bang. Oke. Tapi nggak berani jawab juga. Pantas atau kagak kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah aku dukung secara personal aja. Kalau masalah hukumnya ya silakan. Ya sesuai dengan hukum pemerintah aja lah. Iya. Gitu, karena takutnya bertentangan sama hukumnya aku kan. Enggak juga ya? Itu kan pendapat pribadi. Aku aja berani kasih pendapat pribadi. Kan kita kan pendapat pribadi kan boleh-boleh aja. Indonesia negara demokratis. Iya sih. Tapi kok nggak ngerasa dibohongin oleh Indra? Nggak ngerasa ditelantarin oleh dia juga? Ada nggak sih? Kalau telantar enggak, cuman semenjak dia kena kasus, aku sempat bingung. Bisa jalan sendiri enggak? Itu. Kalau ada telantarin enggak, cuman dia masuk aku bingung. Kayak mana aku? Gitu juga kan? Oke. Itu, jadi kayak mana nanti aku ke depannya? Bisa enggak sendiri gitu. Dan akhirnya? Alhamdulillah pelan-pelan bisa sendiri. Akhirnya tetap bisa ya? Tetap bisa. Oke. Korban-korbannya ada yang banyak hubungin lo, misalnya minta ganti rugi. Oh enggak lah, enggak ada. Kalaupun orang minta ganti rugi enggak ada duit aku gantinya Bang. Banyak kali orang ini kalah pula. Hampir aku punya pertanyaan bagus. Berapa ratus juta? Aku punya pertanyaan bagus nih. Ini misal ya. Iya. Ini misal. Misalnya Indra kan bisa dibebasin. Oke. Tapi Paris bantuin ganti rugi ke korban. Mau nggak kok? Kalau aku ada duitnya aku ganti Bang. Kalau aku ada duitnya ganti aku. Oke, kalau ada duitnya ya ganti. Gak apa-apa Bang Indra bebas. Cocok kan? Kalau ada duitnya ya. Artinya kamu mau ya? Mau lah Bang bantu Bang Indra. Karena secara nggak langsung apa yang aku terima pada saat misalnya ada memang ya. Karena berkat ada dia juga di situ gitu. Oke. Gak apa-apa kalau ada duitnya. Aku duluan ngeklaim soalnya. Oh Abang juga? Ya, aku pernah kena. Aku bisa ngomong aku pernah kena tipu dia juga. Aku temenan juga. Kena tipu Bang Indra? Iya. Macam mana caranya? Abang depo juga? Enggak. Jadi? Abang depo abang lain nafsu? Enggak. Mana nipu jadi? Ya aku juga judi dong jadi. Iya makanya. Enggak. Itu mana? Jadi gue pada suatu hari ditelepon oleh Indra. Oke. Dia ngomong. Indra Kens nih kan? Iya dia sendiri. Dia kontekannya masih ada. Kok katanya kan, dia panggil aku kok kan. Kok katanya kan, aku beli punyanya, aku beli si kontennya si Ruben Onsu. Ini aku sebut nama karena aku sudah sudah clear dengan Ruben juga ya. Oke. Di MOP channel ya kalau nggak salah. Onsu bersaudara ya. Oh Onsu bersaudara dia bilang. Dia bilang kayak gitu punya kan. Ini aku beli sekian miliar dia bilang. Nah apa namanya tiba-tiba ada 5 brand nih dia bilang. Ada 2 brand yang batal. Kok ikut dong. 1 brand itu 500 juta katanya kayak gitu punya kan. Nanti semuanya akan promosikan. Si artis ini. Gue bilang bukannya dia BA orang lain. Gue bilang kan ya kan. Karena kan Ruben Onsu dan keluarga kan BA klinik lain atau BA skincare lain kan. Oh enggak. Khusus untuk YouTube ini dia bilang dipromosiin semua katanya. Semua. Jadi semuanya. Nah, aku bilang jujur aja Indra. Gue bilang aku nggak pernah. Marketingku bukan dengan cara seperti ini, aku bilang. Marketingku tuh agak berbeda, nggak pakai artis-artisan, aku bilang kan. Tapi karena kau minta bantu aku tolong kau lah, aku bilang kan. Dia sebut angka, turunin, ya kasih diskon kayak gitu punya. Aku nggak pakai tawar, aku bayar 400 juta. Nggak pakai tawar aku. Nggak pakai tawar aku. 400 juta. Aku tunggu-tunggu kan, kok nggak tayang-tayang, aku bilang kan, kok nggak tayang-tayang. Akhirnya aku suruh anak buah aku, coba audit dulu deh, aku bilang kan, audit dulu. Pas diaudit, dicek, ternyata memang nggak tayang. Dan ternyata begitu gue sudah sadar nggak tayang kayak gitu punya, tiba-tiba Indra kan jadi ditangkap. Gue mau protes sama siapa coba? Ya kan? Gue telepon si Ruben nih, gue telepon Ruben ini jelasin ke gue. Untungnya dia baik banget kan dia jelasin. Ternyata nggak seperti itu bro. Tayangnya itu di aplikasi yang berbeda dan tidak dipromosikan semuanya. Berbeda banget dengan apa yang disampaikan oleh Indra pada waktu itu. Terus gue mau komplain dengan siapa coba? Iya ya. Ya juga bang. Nggak tahu juga aku nih.
kok pening aku jadinya. Satu sisi dia temanku, satu sisi dia lagi ada masalah. Ya teman juga nggak deket-deket banget juga, kenal biasa aja gitu. Di satu sisi lagi juga, gue juga kena tipu kayak gitu punya kan. Tapi ya udahlah. Salah paham nanti bang. Ya, Bang Indra pun nggak bisa dihubungin ya, nggak bisa klarifikasi ya. Sekarang dari artis-artis yang menerima job itu pun berkata sisinya berbeda dengan yang dijelasin oleh Indra. Dan mereka berkata bahwa aku ya dibohongin kayak gitu punya ya. Tapi ya mau ngomong apa, orangnya juga sudah di dalam, gue mau tuntut juga sudah 10 tahun, kasihan juga kan kayak gitu punya. Masa gue mau tambahin lagi? Ya udahlah, paling cuma bisa cerita-cerita ya. Iya juga ya. Tapi nanti kalau Bang Indra keluar, abang bahas aja bang. Gak apa-apa, biar nggak salah paham antara abang sama Bang Indra. Biar hubungannya makin erat juga. Iya, oke lah. Ya kan? Kayak gitu. Tapi kok nggak kena tipu? Enggak lah. Enggak. Enggak. Dia baik sama kamu. Baik bang. Enggak pernah ngajakin kau ini. Apa tuh? Binomo. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku cuma pernah tanya, bang, ajarin trading, gue bilang. Gak usah, kau konten aja. Jadi kau cari uangnya di konten. Sebenarnya orangnya baik loh. Baik bang. Aku cukup bisa kenal orang ya, aku bisa cukup nilai orang ya. Walaupun aku ketemu dengan dia, dia orangnya baik. Sebenarnya. Abang jarang jumpa Bang Indra? 5 kali ya. 5 kali ya. Jumpa langsung, ketemu, ngobrol, belum ngonten apa-apa gitu ya. Adalah kali 5 kali. Menurutku orangnya baik. Sebenarnya konten dia sombong, ya kalau jumpa asli ya nggak sombong. Enggak. Itu branding dia aja kan, flexing. Tapi gitu. branding itu yang bikin dia jatuh. Iya karena kan dikira orang dia sombong. Nah ketika ada masalah. Setuju nggak? Kayak mana? Branding itu yang buat dia jatuh seperti sekarang. Branding itu yang buat dia jatuh seperti sekarang. Nggak mudeng loh maksudnya. Gara-gara dia songong, gara-gara dia sombong. Iya. Itu yang membuat dia jatuh seperti sekarang. Karena orang nganggap dia sombong betulan kan. Karena satu orang nganggap dia sombong betulan. Jadi nggak ada yang belain dia. Iya. Gue tanya gue bilang ya, ini yang kasus ini ada 2 orang. Lu ingat kan? Satu Indra kan, satu lagi Doni Salmanan. Bang Doni iya. Lu lihat nasibnya berdua. Iya sih. Iya Bang Doni buat konten baik-baik sama orang. Ngasih duit baik-baik gitu. Ini Indonesia bro. Iya sih memang. Ketika image-nya bagus. Iya betul sih. Begitu Doni masuk pun ya juga orang akan waduh sayang banget lah, baik banget. Coba waktu Indra masuk ada nggak yang bilang kayak gitu? Wah ngeri bang. Ngeri. Karena branding Bang Indra gitu jadi tuh lah entah apa dibilang orang bang. Murah banget. Iya. Wah. Bentar banget. Iya gitu-gitu. Lama banget. Gitu-gitu emang. Cuman kan aslinya enggak. Ya, makanya gue bilang yang tahu kan lu sama gue. Iya sih memang. Ini aja meskipun gue kena tipu aja, gue aja masih bisa bilang ya menurutku dia nggak seperti itu ya. Iya. Maksudnya nggak apa ya, nggak sombong lah, nggak sombong. Kalau nggak sombongnya memang nggak lah, memang nggak. Kalau nggak sombongnya memang, tapi kontennya memang sombong kali sih. Konten Bang Indra emang sombong kali. Nyebelin banget ya. Nyebelin. Beli HP lempar jatuh pecah dah gitu kan. Maksudnya HP lu mahal lu. iPhone 13 baru keluar lempar jatuh pecah kan gitu-gitu. Jadi sebenarnya orangnya kreatif. Iya sih, kreatif. Pintar emang dia bang. Pintar ya. Dia pintar bang. Pintar dia bang. Tapi gue kesian sebenarnya. Gue kesian itu bukan dengan Indra ya sebenarnya. Yang gue kesian itu sebenarnya kayak dengan Vanessa. Ketemu gak sih dengan Vanessa? Kan Kak Vanessa di dalam. Gimana kabarnya? Ya masih di dalam. Baik-baik aja mungkin. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu lagi. Kemarin ngunjungin cuma ngunjungin Bang Indra aja. Oke. Ini pun nggak dengar kabarnya lagi. Gue kesiannya dengan dia sebenarnya, dengan keluarganya yang apa ya keseret lah. Iya, kok bisa keseret ya bang? Untung lu nggak keseret gila. Nggak, aku memang nggak ada bang. Kalau gue reset lagi nih, waktu nih, bisa jadi lu keseret. Iyalah kalau ya jangan ya. Ya kayak gini ya. Kalau misalnya pada waktu itu dia bilang lu trading lah, nggak mungkin kan lu tolak. Pada saat itu. Tapi, lu kan kayak mengagumi dia nih, iya menyelamatkan hidupmu nih kayak gitu punya kan. Iya. Kau punya penghasilan nih. Wah, misalnya aja lah ya 100 juta ya. Udah 30%-nya doang, kau kan bisa hidup pakai 70 juta kan katanya kan. 30% doang, puter aja di trading terus promosiin. Gue yakin lu pasti nurut. Lagian lu kan di bawah manajemen dia. Nggak mungkin lu bilang kagak kan. Iya sih, iya betul sih. Kalau di reset lagi waktu bisa jadi lu keseret juga po. Iya, tapi itulah karena dia nggak mau ngajarin aku, disuruhnya aku ngonten, akhirnya aku nggak keseret.
Iya. Ya kan? Ya kan beruntung aja kan. Beruntung, betul sih beruntung. Iya kan? Kalau dia suruh lu nggak mungkin lu nggak tolak kan, nggak mungkin lu tolak kan. Iya sih, Pasti diajarin, kan diajarin, Iya. dimentorin langsung sama. Iya. Lu juga lihat, gitu. dia bisa sukses kaya, gue pasti bilang kan ikutan lo. Iya sih Bang. Iya juga ya. Ini bahaya nih ngomong-ngomong ini. Awak kayak kayak dihipnotis awak. Iya enggak, cuman gitu-gitu aja bisanya. Enggak, gue kagak hipnotis. Gue tuh ngajak lu tuh berpikir rasional. Ya masalah pikirannya nggak sampai ke sana gitu. Makanya gue bilang lu beruntung. Kalau di reset lagi belum tentu lu seberuntung ini sebenarnya. Jago rupanya Dr. Richardnya. Jago ya wah. Pantas si Jindan sampai mau kena ujat gara-gara jarum. Kayak gini rupanya. Tapi lu kemarin ketemu dengan Indra, ketemu berapa kali sih? Di dalam. Sekali lah cuman. Cuma sekali? Cuma sekali. Ya kan, abang pikir bebas-bebas sekali. Enggak bisa ya? Enggak bisa lah bang. Apalagi aku bukan siapa-siapa. Enggak bisa ya? Enggak bisa, enggak ada kenalan lagi aku. Siapa yang kenal? Besoknya ya pas waktu besok, udah sekali udah. Itu aja. Oh. Besok udah. Ngomong apa deh? Kayak mana tadi ya, konten. Alhamdulillah bang, kapan tanding? Kata dia, tetap jangan sombong ya, tetap rendah hati gitu-gitu lah bang. Tetap kayak yang dulu ditekanin lagi untuk diingetin lagi supaya kalaupun nanti bisa viral lagi ataupun tanding lagi dapat uang. Kalau misalnya pun viral di mana ya udah tetap rendah hati aja. Tetap jadi kau yang dulu aja gitu. Tidak pernah mengajarin, dia nggak pernah bilang, pokoknya tetap rendah hati aja gitu. Karena dulu dibilanginnya gitu, biar nggak star syndrome. Itu dia. Oh, nggak star syndrome. Star syndrome. Itu yang paling dihindari kata dia. Itu sih yang dia bilang bang. Supaya aku nggak merasa semenjak jadi content creator sama kalian Indomaret, sebenarnya kau ini sama, cuman beda kerjaan aja. Ya kan? Beda kerjaan aja kau nih. Jadi hidupmu ya harusnya normal-normal aja. Jangan ada kesenjangan antara kawanmu sama kau, sama orang lain gitu. Jadi cuman kerjaan aja yang beda, tapi kalau kau sama, itu sih. Oke. Dan dia cerita apa tentang diri dia di sana? Ya sebenarnya kalau aku bilang sering kayak bang abang semangat ya gitu kan. Dia tetap ya udah nggak apa-apa Riz kata dia. Kau juga harus semangat gitu sih. Dia kayak nggak mau cerita buat aku kepikiran sih bang. Kalau soal kasus dia di sana kayak mana. Soalnya dari dulu gitu. Aku mau tanding nih. Jadi ingat kali aku tandingan Februari tahun lalu. Jadi kalau nggak salah dia besoknya ke ini pemeriksaan. Besok di pemeriksaan. Malam kan masih pegang HP. Dia malam sempat ngechat aku nih. Riz, semangat fight-mu ya. Harus menang. Pulang harus bawa medali. Gitu katanya bang. Sedangkan awalnya kasus dia tanggal berapa itu. Pokoknya tanggal sekian Indra Kents dijemput atau apa gitu. Tapi malamnya sebelum dia besoknya ke sana, dia ngechat aku, dia ngasih semangat ke aku gitu. Jadi aku kayak, kok nggak ada sedih-sedihnya nih anak, gitu juga kan. Cuman ya mungkin aku pikir oh mungkin dia nggak mau buat aku kepikiran soal dia di sana tentang aku sama pertandingan, biar fokus aku pertandingan gitu. Dia selalu gitu bang, jadi nggak mau ngasih beban kayak mana gitu dia. Kok ketemu orang tuanya? Ketemu lah bang. Apa orang tuanya kayak gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Adiknya juga kena ya kemarin? Iya. Di dalam juga? Iya, sama bang. Sama bang. Sudah disidang? Belum. Nggak tahu sih aku. Nggak ngikutin adiknya Bang Indra. Jadi siapa aja nih? Bang Indra, adiknya. Yang kena periksa. Papanya Kak Vanessa sama adiknya dan Bang Indra, 4 orang lah. Untung banget loh. Kena semua bang. Ya mungkin kayak mana ya bang ya? Anak soleh bang mungkin bang. Iya. Anak soleh tetap anak soleh. Yang gue gak habis pikir tuh sudah lo beruntung, lo setia pula, emang top. Iya sih, bukan setia sih bang, jatuhnya kayak tahu diri aja bang. Karena memang 2 kemungkinan tadi, kalau aku jumpa dia, kalau aku pada saat itu aku nggak jumpa dia, mungkin aku memang masih karyawan bang. Gue mau bantah itu. Kenapa sorry ya, bukan artinya aku ngajarin dia nggak tahu budi atau apa ya. Menurutku cepat atau lambat kau akan dijemput orang. Iya sih, ada kemungkinan itu. Aku aja ngomong denganmu ya, aku telat menghubunginmu. Kalau aku menghubunginmu, aku yang ngambil kamu. Oh iya juga ya. Dan yang di luar sana yang berpikir kayak aku, itu banyak. Dan bisa jadi dipoles orang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Betul. Tapi kebanyakan kemarin banyak ngechat aku nih. Di Medan ada gini. Cewek aku mikirnya hatiku gak kena bang. Tapi ini bang, ini kutukan nih. Bukan Indra yang ngomongin aku bang. Siapa? Tapi aku yang jumpa sama dia.
Indra tuh gak ada hubungin aku. Gak ada hubungin? Gak ada hubungin sama sekali. Bahkan dia gak tahu aku. Oke. Jadi jumpanya cuman kayak, aku pengen foto. Simpelnya nih, aku pengen foto sama dia. Akhirnya dia lihat insight aku di TikTok. Dia nanya kerjaan aku. Kerjaanmu apa katanya? Karyawan Indomaret, aku bilang. Karyawan minimarket, aku bilang gitu. Ngonten cemana? Ada endorsement? Ada. Berapa kau kasih? Segini bang. 300.000, 400.000. Aduh. Dari resign kata dia. Kau harusnya bisa lebih dari itu. Nanti aku ajari value. Kata dia. Aduh. Aku minta 3 hari bang waktu untuk resign bang. Bang aku minta waktu 3 hari ya. Ini tanggal 23 atau 24. 28 gajian. Aku ambil gajiku dulu di sana baru masuk kantor. Oke siap ketemu di kantor ya katanya. Dah 2 hari kemudian jumpa sama dia di kafe. Disuruhnya aku ke kafe. Dia lagi meeting terus aku makan. Di apa namanya beli makan aku makan dia habis makan meeting kami. Sebelum ke Jakarta nih ya, sebelum masuk kantor dan aku udah resign dan 5 gaji, udah aku selamatkan gajiku kerja duluan. Bapak sama mamaku masih ada kata dia. Ada bang, gue bilang. Ya udah. Kalau kau ada duit kata dia, kau syukuran, kau bahagiain keluargamu kata dia. Tapi kau janji, kau harus semangat kontennya kata dia. Kalau nggak semangat nggak bisa jadi orang risk kata dia. Ya udah bang, aku semangat. Itulah akhirnya besoknya aku diajak dia ke Jakarta. Oke. Itu dia bang, bukan dia yang ngomongin aku sih sebenarnya. Oke. Karena memang pada saat itu aku nggak ngerti apa-apa bang. 0, soal konten 0. Kayak mana cara konten yang bener, udah gitu. Gimana cara ketemu sama abang nih ngomong enak langsung, gitu-gitu. Dulu kalau bisa dibilang aku beda itu juga bang. Ngerti aku ngerti. Kamu tuh orang-orang daerah yang nggak ngerti apa-apa. Iya sih ya. Yang rentan banget dibohongin, rentan banget ditipu, nggak paham, terus dia datang hadir ngajarin. Permasalahannya di otakku adalah orang yang seperti Indra itu nggak cuma satu. Betul, iya itu iya. Ada banyak. Ada banyak, iya, benar. Iya betul. Dan kamu tuh tipikal orang yang setia kayak gitu punya. Orang yang tahu budi. Biasanya memang orang daerah seperti itu. Apalagi orang-orang yang cenderung di kampung ya. Iya bang, betul. Cenderung seperti itu menurutku. Tapi kamu juga harus punya, bukan aku ngajarin jelek ya. Iya. Aku juga harus ngajarin kamu berpikir realistis. Iya, sedap. Kapan harus menghambakan pada tuan satu, kapan harus meninggalkan dia juga. Bukan aku ngajarin apa ya. Iya. Karena kayak aku kasih tahu kamu tadi kayak gitu punya kan. Ini beruntung loh kamu nggak keseret. Benar. Beruntung banget kamu nggak keseret. Kalau misalnya kamu keseret, kamu kebayang nggak anak istrimu bagaimana? Loh nggak kebayang lah bang. Kasian lah bang. Kasian lah anak biniku. Masih nggak kamu berpikiran Indra itu adalah pahlawan kamu? Mungkin karena aku nggak keseret jadi nggak kepikiran sampai sana sih. Ini kayak satu benang tipis loh. Bener nggak? Iya sih. Kan tadi aku bilang kan, kalau misalnya aku reset lagi waktu, aku berani jamin 3 kali kau lempar dadu, 4 kali kau lempar dadu, 3 kali munculnya kau bakal ditahan juga ikut. Iya juga ya. Cuman gini bang. Masa lalu iya juga ya. Ini pandai kali. So, ini kayak Dr. String, gini-gini kan waktu, terus hipnotis pakai apa? Batu hipnotis. Jadi apa? Jadi bingung gitu mau jawab apa. Enggak, itu memang kenyataan. Iya sih nyata. Karena kau juga orang yang aku nilai orang yang orang daerah yang baru diajarin. Juga nggak mungkin ada perlawanan dari dirimu kalau misalnya Indra bilang, "Ini promosiin aja ini, bagus banget nih," kayak gitu punya. Nggak mungkin kau ada perlawanan, aku yakin. No defense pasti. Ini kebetulan aja misalnya ada tanding, ada ini kayak gitu fokusnya. Berbeda. Yang ini dulu fokusnya gitu kan. Mungkin kalau misalnya diperpanjang lagi tahun depan misalnya kayak gitu, kan bisa kena lo. Tapi emang dia nggak mau ngajarin sih bang? Belum. Yang lebih kenal lama Indra kan siapa ini? Nah aku kita cerita pertandingan aja nggak bisa? Gimana tadi lawannya ada lawannya? Iya, mau lawannya mau. Kita lawannya sini biar cerita tanding aja. Soalnya dia jago loh, dia banting-banting laptop. Nggak apa-apa bang. Kok itu? Baru nggak. Janganlah bang, masa aku tanding sama abang. Kita selesaikan aja lah di pertandingan gitu ya. Iya, kalau abang mau sponsor ya aku jalan aja sih. Aduh. Tapi aku mau nanya sama abang ya. Ya boleh. Jindan sama pesulap merah sama menang menurut abang? Jindan pesulap merah.
ya aku realistis ya. Aku temenan dengan pesulap merah. Dua-duanya. Aku juga temenan dengan Jindan. Tapi kalau aku lihat dari cara latihannya, aku pro-nya ke Jindan. Dari latihan ya. Dari latihannya. Aku ya sih, dari postur sih kalau aku. Dari postur badan. Postur badan si Marcel lebih tinggi. Iya, tapi bobot pukulan berat Bang Jindan. Oh ya, Jindan kan kelihatan. Waktu misalnya latihan pukulan itu orang yang sering boxing dengan orang yang nggak pernah boxing itu beda banget. Orang mukul tuh kayak gini nih. Ada yang mukulnya kayak gini nih, beda banget. Iya betul. Iya. Tapi seberapa kuat sih Bang pukulan Bang Marcel? Orang tinggal ya latihan lah yang memutuskan itu kan sebenarnya kan konsistensi latihan dan sebagainya. Lu nggak diajak tinju? Sama? Kemarin? Nggak ada lawan Bang. Makanya Bang boleh cari lawan lah ini. Udah siap aja nih aku. Enggak lah. Yang ini. Yang apa ini namanya? Mana? Yang mau masuk UFC. Siapa Bang? JK? Jangan Bang JK lah Bang. Dia lagi on fire nih Bang. Perlu takut? Ya enggak juga sih. Cuman dia lagi on fire-nya ini. Takut? Enggak juga. Gila-gala kita Le. Gila-gala kita Le. Gak, aku sponsorin nih. Aku yang buka ringnya. Ayo, mana? Ambil panggil JK Bang. Enggak lah, dia ngeri Bang. Bobotnya kuat Bang. Berani pun aku main di boxing. Kalau di UFC aku meninggal. Oh enggak, iya aku UFC. Iya kan? Ini. Kalau di boxing berani? Boxing bisa lah. Masih oke. Masih bisa. JK, aku sponsorin nih. Abang sponsorin nih? Iya. Bang Jack. Gini Bang Jack. Yaudah, mana Bang JK? Tapi lu jago lo. Gue nonton lu soalnya tinju itu. Gue suka. Lu bener-bener apa ya? Fisik lu tuh bagus banget. Kuat gitu. Padahal gue kira lu bakal kalah kemarin. Banyak Bang. Dipukulin terus. Satu Indo Bang, kira aku kalah Bang. Lu kan dipukulin terus. Lu viral tuh, tapi viral itu karena lu dikira mau kalah. Terus lu menang, kayak lu viral. Coba kalau misalnya orang kira lu bakal menang, mungkin biasa aja. Iya, karena orang mikir aku kalah nih, tiba-tiba menang ya kan. Jadi kayak orang, kok bisa menang si kawan ini gitu kan. Tapi gak nyangka juga aku menang kemarin Bang. Kok bisa menang aku? Tiba-tiba pas angkat tangan si JK pula. Jackson udah gini tangannya. Udahlah, udah ngangkat tangan pula sekawan nih ya kan. Rupanya dia angkat tanganku. Tangan dia ngengop. Turun lagi tangannya. Aku menang split decision kan. Menang di sedikit aja beda ya. Paling cuma beda 2 poin atau 1 poin aja. Kemarin aku menangnya. Karena mungkin di ronde terakhir aku agak kasih gimana ya, attack banyak gitu. Jadi penilaiannya di situ mungkin. Ya ronde-ronde terakhir kan lu serangkan bener-bener tubi-tubi kan dengan semangatnya keluar all out lah pokoknya semuanya kan. Karena udah ronde terakhir kan. Karena ada 10 detik terakhir. Dek, wah itu lah, gas aja. Udah kayak badang lah lu kan. Badang lah, asli itu ulti itu Bang. Late game. Badang late game, ngeri. Mantap dan sukses terus lah pokoknya. Siap abangku, makasih abangku. Pokoknya masukan-masukan abang tadi yang baik ku terima, yang buruk nggak ku terima. Sama kayak belajar kita di sekolah. Itu benar. Tapi gak aku bilang, Bang Richard baik memang sama aku. Jadi kalian nonton ini jangan tahap-tahapan nanti kalian komen. Ya Bang, makasih banyak Bang arahannya. Semoga aku juga bisa lebih baik. Terima kasih. Salam dari Binjai.